Awas kamu minggir, kalau kalian berani menghalangiku mengambil bajuku, aku akan teriak supaya warga datang mengusir kalian. Mereka berdua diam dan membiarkan Fitri masuk ke kamarnya untuk membawa baju yang dia sayang dan masih bagus-bagus. Mereka akhirnya tak berani mengganggu Fitri. Dengan satu tas koper besar lagi dia keluar dari kamar dan memesan taksi online. Ternyata Diana dan ibunya melaporkan kejadian ini kepada Igun. Igun yang sudah naik darah waktu bertemu dengannya di kantor langsung melajukan mobilnya pulang ke rumah. Sesampai Igun di depan rumahnya, dia melihat ke arah Fitri. Fitri melihat gelagat tidak beres dengan kedatangan Igun dan langsung mengaktifkan rekaman video di HP-nya dan disimpan di dalam kantong blazernya. Fitri, ketemu lagi ya kamu di sini. Igun berdiri di depan Fitri dengan bertolak pinggang. Kamu sudah buat malu di kantorku dan kamu sudah mengadukan kejadian kemarin ke Pak Wisnu. Kalau iya, kenapa? Tanya Fitri dengan cuek. Kamu akan membuat karirku hancur tahu. Jawab Igun kesal. Loh, kamu kalau tidak salah kenapa takut? Ini bukan masalah salah atau tidak. Tapi kalau kamu sudah mengadukan hal itu berarti nanti ada pemanggilan terhadapku dan aku akan dimutasikan atau diturunkan jabatannya. Jawab Igun bertambah kesal. Kenapa? Takut miskin? Tanya Fitri dengan nada meremehkan. Oh jadi memang kamu mau aku miskin? Gitu. Tanya Igun geregetan. Mas kenapa dia? Bikin ulah lagi. Tanya Diana yang mendekat berdiri di samping Igun. Iya. Dia datang lagi ke kantorku dan mengadu ke Pak Wisnu kejadian kemarin. Jawab Igun masih mencak-mencak. Hah, heh cewek sundel. Kamu itu sudah berani melawan suamimu dan sok suci gitu. Diana menoyor kepala Fitri. Heh pelakor. Dia menepis tangan yang sudah menoyornya. Sekali lagi berbuat gitu abis kamu. Lagi pula kan dia bukan suamiku lagi. Masa bodoh aku dengan dia. Ditumpahkan kekesalan Fitri ke Diana. Hahaha. Kamu masih sah jadi istriku Fitri. Sejak kapan kamu sudah bukan istriku lagi? Igun merasa sangat yakin dengan kondisinya. Sejak si pelakor sok cantik ini sudah selingkuh denganmu. Apa kamu lupa kejadian di ruanganmu waktu itu? Tanya Fitri dengan nada marah dan menunjuk ke badan Igun. Hei Fitri, awas kamu kalau karirku hancur. Aku buat kamu sengsara nanti. Jawabnya, lihat saja nanti siapa yang sengsara dan siapa yang bahagia. Balas Fitri dengan memalingkan wajahnya ke arah lain. Kamu itu sudah deh jangan buat hal-hal kayak gitu lagi. Aku memang salah. Tapi kamu jangan seperti itu sama aku. Maafin aku Fitri. Jangan cerai denganku. Ucap Igun dengan agak memelas. Mas, kok kamu malah merayu di sundel ini sih? Kamu sudah tidak mau sama aku lagi. Diana marah dengan rayuan Igun ke Fitri. Nah kamu tahu kan kalau selingkuhanmu ini masih sayang sama aku. Hahaha, kamu sok-sokan merasa lebih cantik, lebih seksi. Kamu juga nanti akhirnya ditinggalkan lagi sama selingkuhanmu yang murahan ini. Fitri meledek Diana agar marah kepada Igun. Kurang ajar lo menghina gue. Dasar sundel. Diana menarik jilbab Fitri tapi ditepis dan terlepas. Fitri menjambak rambut Diana dengan dua tangan sampai Diana terjatuh di lantai dan di kedua genggaman Fitri ada rambut Diana. Kurang ajar lo. Diana berdiri dan hendak memukul Fitri tapi dihalangi oleh Igun. Jangan lakukan itu lagi sayang. Bentak Igun ke Diana. Kenapa kamu menghalangi mas? Kamu masih cinta ya sama dia? Kita putus saja. Diana kesal dan lari ke dalam rumah. Igun mengejar Diana ke dalam rumah. Diana, sayang, jangan marah dong. Teriak Igun merayu Diana. BRAAKKK. Suara pintu dibanting. Rasain lo. Udah tahu dia masih sayang sama aku. Ucap Fitri sendiri. Heh, udah datang tidak diundang. Malahan buat ribut aja di rumah orang. Teriak Ibu Igun. Fitri, diam tanpa menjawab. Heh perempuan sialan, bisa jawab gak kamu? Teriak ibunya Igun. Fitri hanya meliriknya dan kembali memalingkan mukanya. Kamu kalau diajak bicara malah melengos gitu. Ibunya yang geregetan langsung memukul pundak Fitri. Fitri bergeser. Heh. Main mukul aja. Saya teriak nih biar warga kesini dan mengusir ibu sekalian. Halah beraninya ancam. Tolong, tolong, teriak Fitri. Hehehe. Iya sudah. Jangan teriak. Ibunya Igun ketakutan dan masuk ke dalam rumah. Igun yang tidak berhasil masuk ke dalam kamar masuk kembali ke teras menemui Fitri. Heh, sekarang maumu apa sih? Tanya Igun ke Fitri. Loh saya sudah bilang.
Saya sedang mengajukan cerai ke pengadilan agama karena surat pengajuan dan bukti-bukti perselingkuhan kamu sudah jelas dan kuat. Apalagi, tinggal tunggu saja surat undangan untuk menghadiri sidang. Terus sah deh. Kamu bisa menikah lagi sana sama si pelakor. Jawab Fitri kesal dengan wajah jijik. Sudahlah Fitri, saya sudah minta maaf kepada kamu. Jangan diungkit lagi ya, kamu kembalilah ke rumah. Nanti biar Diana aku jauhi. Rayu Igun, halah, itu kan janjimu sewaktu aku mengetahui perselingkuhanmu dengan dia pertama kali beberapa bulan yang lalu. Tapi apa buktinya? Kamu malah makin mesra dan berani ajak dia pergi dinas keluar kota. Bentak Fitri, jangan keras-keras bicaranya. Nanti tetangga pada dengar. Kamu masuk saja yuk. Ajak Igun memegang lengan Fitri. Fitri langsung menarik lengannya lagi. Jangan pegang-pegang. Aku jijik sama kamu. Fitri menggeser berdirinya. Jangan begitu dong sayang. Aku sayang sama kamu. Aku akan belikan apapun deh untuk kamu. Rayunya lagi agar Fitri bisa mengikuti perkataannya. Halah, uangmu kan hanya diberikan kepada ibumu. Apa kamu masih punya uang? Sedangkan kamu harus memberikan uang kepada gundikmu itu. Igun terdiam tapi sudah terlihat kesal. Sudahlah mas, kamu urusin saja gundikmu itu. Uang belanjamu memang tak bisa membuat aku lebih cantik. Kenapa kamu sekarang pengen aku balik lagi ke kamu? Apa karena aku sekarang sedang berdandan rapi dan kamu ingin memilikiku lagi? Mimpi kamu mas, sana pergi. Jijik aku balik sama kamu. Aku akan mendapatkan yang lebih baik dan lebih kaya dari kamu. Sahut Fitri lagi. Sudahlah jangan kasar begitu jawabnya. Aku juga sudah minta maaf tadi. Kenapa kamu nyolot begitu sih? Tanya Igun lagi kesal dipandang rendah oleh Fitri. Karena kamu sudah merayuku lagi. Sekarang kamu jangan mendekatiku lagi. Karena kamu sudah bukan suamiku secara agama. Sejak kamu selingkuh sudah jatuh talak satu buatmu. Jawab Fitri dengan tegas. Igun kembali lagi terdiam dan berpikir. Sayang, ayolah kamu jangan pergi lagi dari rumah ini. Minggir kataku, cepat minggir, atau aku akan berteriak memanggil warga di sini. Perintah Fitri yang tak mau lagi mendengar rayuan Igun yang selangit itu. Fitri merasa kesal, marah dan jijik melihat kelakuan Igun sejak perselingkuhan dengan Diana dia ketahui. Dia merasa menjadi wanita yang dibuang karena kurang baik menjadi istri Igun. Perempuan mana yang mau diselingkuhi ataupun dimadu? Aku mau pulang. Itu taksi onlineku sudah datang. Sekali lagi aku katakan sama kamu. Jangan dekati aku lagi dan kita akan ketemu di pengadilan nanti. Jadi jangan sekali-kali kamu menuntut macam-macam dariku. Aku sudah muak dengan kelakuanmu dan sudah muak dengan kebusukanmu. Selamat tinggal. Urus saja gundikmu yang katanya bisa melayani kamu sampai bisa puas diranjang. Hahaha. Fitri menggeret kembali tas kopernya masuk ke dalam taksi online-nya. Setelah Fitri pergi, Igun masuk kembali ke dalam rumah karena dia ingat dengan Diana di kamarnya. Diana sayang, buka kuncinya sayang, teriak Igun dari luar. Tidak, aku tidak sudi punya calon suami yang pelin-pelan kayak kamu. Jangan begitulah. Tadi aku merayunya supaya dia tidak melanjutkan melaporkan kejadian itu ke kantor. Supaya dia tidak buat ulah lagi. Teriak Igun lagi. Next GUYS.